Kita mulai ya. Oke, udah siap semua? Pak. Udah Pak, udah Pak. Oke, ini materi mata kuliah pertama hermeneutik. Setelah melakukan kontrak, kita akan belajar sedikit dari hermeneutika. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian hermeneutika, dan yang kedua, sejarah hermeneutika. Kita mulai dari pengertian hermeneutika. Coba Fernando baca. Bisa baca Fernando? Oke Pak. Silakan. Mana Pak tulisan? Nggak muncul di situ. Nggak muncul Pak. Ada Pak, hitam-hitam layarnya. Esra muncul. Kembalikan lagi. Esra Nggak muncul ada. kan? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak muncul Pak. Nggak ada. Daud ngapain Daud? Ah, kalau gini muncul ya? Ya Pak. Oke, Bisa oke. Pak, bisa. Gini aja. Tidak bisa Oke. lihat tadi Zoom. Pengertian hermeneutika. Ilmu dan seni menafsir Alkitab yang dalam proses penafsirannya membutuhkan keahlian, keterampilan, hati yang murni, dan penerapan Roh Kudus untuk mencapai hasil penafsiran benar. Maksud Tuhan dalam Alkitab sama dengan maksud penafsir masa kini pada tafsirannya. Oke. Jadi hermeneutika itu ilmu dan seni menafsirkan Alkitab. Sampai di situ oke ya? Lalu dalam proses penafsirannya itu membutuhkan keahlian, membutuhkan keterampilan, dan membutuhkan hati yang murni serta penerangan Roh Kudus untuk mencapai hasil penafsiran yang benar. Jadi hasil penafsiran yang benar yang dimaksud adalah maksud Tuhan yang dituliskan oleh penulis Alkitab sama dengan maksud saya dan maksud kalian ketika kalian menafsirkan ayat-ayat Alkitab itu. Jadi maksudnya seperti itu. Itu yang disebut dengan Ada Pak Daud. kelihatan lagi materinya. Oke ya, jadi hermeneutik itu ilmu menafsir Alkitab. Dia digolongkan ilmu, sudah kedengaran, Yarman? Dia digolongkan ilmu karena ada perangkat, ada metode ilmiah yang dipakai. Jadi untuk menafsir Alkitab itu tidak bisa sembarangan ya. Harus ada metode-metodenya yang dipakai. Ayo Ayu, apa yang Ayu tahu? Metode yang bisa dipakai untuk menafsir Alkitab. Bisa di-unmute? Kedengarankah suara saya? Dengar Pak. Ayo. Dengar yuk. Suara saya kedengaran yuk. Coba buka mic-nya yuk. Nonton. Kedengaran Pak.
Menurut Ayu, perangkat apa yang bisa dipakai untuk ilmu, metode ilmiah dalam menafsir Alkitab? Oke, kita lanjut aja dulu. Yang kedua itu seni. Seni itu membutuhkan keterampilan dan hati nurani yang murni. Jadi ketika kita menafsir Alkitab, kita butuh seni dan hati nurani yang murni. Karena ada penafsir yang hati nuraninya itu tidak murni. Mereka menafsirkan untuk apa yang mereka pikirkan. Dan itu yang sering disebut dengan eisegesa. Eisegesa itu adalah memasukkan ide tafsiran ke dalam teks kitab suci. Sedangkan hermeneutik yang kita maksud itu sama dengan eksegesa, yang artinya mengeluarkan maksud, mengeluarkan makna yang sebenarnya dari teks kitab suci setelah kita melakukan penafsiran, lalu itu yang kita aplikasikan. Jadi itu membutuhkan seni. Lalu yang ketiga, butuh penerangan Roh Kudus. Itu yang disebut dengan iluminasi. Jadi iluminasi itu penerangan Roh Kudus. Dan yang kedua, hubungan dengan Roh Kudus atau relasi dengan Roh Kudus. Karena semakin intim kita bersama dengan Roh Kudus, maka kita semakin masuk kepada kebenaran. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Oke, yang selanjutnya, pentingnya hermeneutika. Yang pertama, kenapa kita harus melakukan penafsiran terhadap hermeneutik? Karena bagi iman Kristen, Alkitab itu harus dilihat dari dua sisi. Yang pertama, Alkitab adalah firman Allah. Ngerti ya? Yang pertama, Alkitab adalah firman Allah. Lalu yang kedua, selain Alkitab itu firman Allah, Alkitab juga tulisan manusia. Coba ada yang bisa baca 2 Timotius 3:16? Ada kalian yang bawa Alkitab? Coba lihat yuk. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 4. Ya. Segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi di sana ada dua hal yang ditekankan. Tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan itu kerjaan manusia. Ilham itu dari Allah. Itu sebabnya melihat Alkitab sekali lagi harus melihat dari dua sisi. Yang pertama, Alkitab adalah firman Allah. Maksud dari Alkitab adalah firman Allah, Alkitab itu diwahyukan oleh Allah. Atau di ayat ini tadi diinspirasikan, dinafaskan. Dalam bahasa Yunani itu theopneustos. Nafas, dinafaskan oleh Allah. Jadi pengertian wahyu dalam kekristenan itu adalah segala sesuatu yang diinspirasikan oleh Allah kepada para penulis Alkitab. Itu pengertian wahyu. Itu sebabnya Alkitab adalah firman Allah. Lalu yang kedua, Alkitab adalah tulisan manusia. Ditulis dari ayat itu tadi. Jadi Alkitab itu tidak langsung jatuh dari langit. Gedebuk dalam satu buku gitu kan. Dalam bentuk satu buku. Tapi dia ditulis oleh manusia. Ada lebih kurang 40 penulis Alkitab. Dan itu semuanya ada dalam sejarah. Selama lebih kurang 1.600 tahun kepenulisan Alkitab. Oke ya. Lalu yang kedua, kenapa kita harus
belajar hermeneutik atau melakukan penafsiran Alkitab. Yang kedua karena ada kesenjangan. Coba ini pikirkan. Dalam penulisan seluruh teks kitab suci, itu pekerjaannya ada pada cat yang di sebelah atas. Geografis dari kitab suci itu di sekitar Israel. Bahasa yang digunakan juga itu bahasa Ibrani, bahasa Israel dan bahasa Yunani. Kalau pelajari di beberapa kitab ada sebagian bahasa Arab. Lalu historisnya atau kesejarahannya itu sudah 2000 tahun yang lalu. Alkitab yang paling terakhir ditulis. Jadi ada kesenjangan gap waktu antara kita sekarang yang menafsirkannya dengan Alkitab yang 2000 tahun yang lalu ditulis terakhir. Itu saja sudah 2000 tahun lebih. Apalagi kitab yang ditulis pertama. Itu jauh lebih tua. Karena Alkitab ditulis berapa lama tadi? Jer? 1600 tahun. Itu lama sekali gitu kan. 1500 600 tahun itu sampai tahun 100 Masehi. Lalu kemudian gapnya sampai sekarang. Itu kesenjangannya jauh sekali. Dan budaya yang tertulis dalam Alkitab adalah budaya Yahudi. Yudaisme. Lalu budaya Helenis, budaya Yunani. Dan juga budaya Romawi. Nah, kita tinggal di Indonesia. Itulah sebabnya ada kesenjangan yang besar. Kita punya geografis Indonesia yang sangat berbeda dengan geografis Israel. Kita punya bahasa namanya bahasa Indonesia yang tidak sama dalam penulisannya dan kata-katanya, maksud katanya dengan bahasa Israel. Ayo. Kalau bahasa Israel nulisnya, bahasa Ibrani nulisnya dari mana ke mana yuk? Bahasa Ibrani dari kanan ke kiri, Pak. Tulisannya dari kanan ke kiri. Kalau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dari kiri ke kanan, Pak. Dari kiri ke kanan. Itu bedanya. Jadi jauh sekali. Apalagi hurufnya beda kali ya kan. Kalau bahasa Indonesia masih umum lah. Huruf Latin. Kalau bahasa Ibrani kayak cacing bagi kita gitu ya kan. Dan itu harus kita dapatkan pengertiannya yang tertulis dalam kitab suci. Dari sebegitu sulit, tapi kita harus dapatkan maksud pengertiannya. Lalu budaya kita, budaya Indonesia itu beda banget dengan budaya Israel, budaya Timur Tengah pada umumnya. Itu sebabnya ada kesenjangan yang besar sekali, ada gap, ada jurang yang besar sekali. Dan jembatan untuk mengerti apa yang ditulis dalam Alkitab 2000 tahun ke bawah yang lalu dengan masa kini itu adalah hermeneutik. Itu sebabnya ilmu ini penting banget untuk kalian pelajari. Saya harap sebagai dosen hermeneutik kalian memang benar-benar belajar tentang hermeneutik ini. Oke, sampai di sini ada yang mau menanggapi, berdiskusi? Fernando mau menyampaikan sesuatu? Ada yang menanggapi? Rizkia, Yuni? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kelihatan di layar, kita akan belajar sejarah hermeneutika. Kelihatan jadi? Kelihatan, Pak. Oke. Kita melihat sejarah hermeneutik ini mulai dari zaman Ezra. Ezra disebut sebagai bapak hermeneutik pertama. Kenapa dari zaman Ezra? Karena sejarah hermeneutik Yahudi sekitar tahun 457 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi yang sedang dalam pembuangan
mereka itu tidak tahu lagi tentang Taurat. Tapi Ezra mengumpulkan seluruh gulungan-gulungan kitab Taurat lalu membukukannya sehingga menjadi sebuah kitab yang dikenal sekarang dengan istilah Tanakh, dan itulah yang dipakai oleh orang-orang Yahudi sekarang dalam Alkitab mereka, dalam agama Yudaism, agama Yahudi. Itulah sebabnya kita menitik beratkan permulaan sejarah hermeneutika itu dari seorang yang bernama Ezra. Di Alkitab ada kitab Ezra namanya. Kalian bisa nanti baca di Ezra pasal 8 ayat 15 sampai 20. Di sana dijelaskan bagaimana Ezra melakukan penelitian terhadap Taurat atau kitab suci orang Yahudi pada waktu itu. Lalu yang kedua, ada juga proses penafsiran yang dilakukan pada zaman apostolik. Pada zaman apostolik ini termasuk pada zaman Yesus hidup, pada zaman Yesus Kristus hidup. Kalian kalau pelajari nanti di ayat-ayat ini, kalian akan temukan bagaimana mereka menafsirkan perjanjian lama pada untuk masa mereka dalam ibadah-ibadah di sinagoge atau di sinagog. Jangan lupa ya, saya mau tanya nih, tanya ke Yuni. Yuni tahu Yun, apa beda sinagog dengan bait Allah? Coba buka minyak. Apa bedanya Yun, sinagog dengan bait Allah? Ayu bisa membantu? Apa bedanya sinagog dengan bait Allah? Yang saya ketahui sinagoga itu tempat-tempat ibadah dimanapun itu, yang penting bisa beribadah orang itu, Pak. Dan bait Allah itu Ya, sinagog itu tempat ibadah orang Yahudi, berkumpulnya mereka di setiap hari Sabat dan hari-hari tertentu di mana saja di seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Israel, tapi bait Allah itu hanya satu yang ada di Yerusalem. Itu bedanya. Bait Allah hanya satu, dan bait Allah terakhir itu pada zaman Yesus, bait Allah Herodes namanya, dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Selain pada zaman Yesus, para rasul juga melakukan penafsiran terhadap kitab perjanjian lama, dan itu bisa dilihat di ayat-ayat yang terpampang di layar kita. Setelah zaman rasul-rasul, ada juga hermeneutik pada zaman bapak-bapak gereja. Saya tidak usah terangkan, tapi paling tidak ada 3 periode yang terlihat di sana dari tahun 95 Masehi sampai tahun 600 Masehi. Ada seorang yang bernama Clement dari Roma sampai ke Irenaeus, lalu ada satu sekolah namanya sekolah Alexandria, mereka juga melakukan penafsiran Alkitab, dan sekolah Antioquia. Sekolah artinya orang-orang yang belajar di sana dengan guru yang ada di sana seperti kita yang sekarang ini sedang belajar ini. Lalu yang keempat, ada juga hermeneutik pada abad pertengahan. Hermeneutik pada abad pertengahan ini tokohnya yang terkenal itu ada 2. Satu namanya Thomas Aquinas. Kalian kalau ingin tahu nama ini, lihatlah atau cari bukunya ya, Filsafat Kristen. Nah, di situ akan dituliskan siapa Thomas Aquinas, siapa John Wycliffe. Lalu yang kelima, hermeneutika yang dilakukan atau proses penafsiran yang dilakukan pada zaman reformasi. Yang paling terkenal di sana ada John Calvin, Martin Luther, dan lain-lain. Setelah itu muncul aliran
Ini namanya paham atau aliran. Ada pietisme, kritisisme, rasionalisme, dan lain sebagainya pada zaman-zaman itu. Lalu yang keenam ada namanya hermeneutik modern. Hermeneutik modern ini mulai dari kira-kira tahun 1800 dianggap abad modern itu mulai dari masa pencerahan, Renaissance. Masa pencerahan itu artinya masa peralihan dari agraris ke industri di Eropa. Itu dianggap sebagai cikal bakal zaman modern. Nah, pada masa itu sampai sekarang ini muncullah paham-paham seperti liberalisme, konservatifisme, neo-ortodoks, dan hermeneutika baru. Sedangkan di zaman kita sekarang ini pun masih melakukan penafsiran-penafsiran Alkitab sesuai dengan metode dan pola yang dilakukan oleh para penafsir. Nah, untuk sampai di sini, ada yang kalian mau tanyakan? Oke, materi kita sampai di sini. Alan de Kock, dia seorang penafsir masa kini, berkata gini, Alkitab ada banyak penerapan, tetapi hanya ada satu penafsiran yang benar. Alkitab itu ada banyak penerapan, tetapi hanya ada satu penafsiran yang benar. Oke, ada kuis yang bisa kalian kerjakan, tapi bisa dikerjakan di asrama. Terangkan pengertian hermeneutika, terangkan fungsi hermeneutik dalam menjembatani kesenjangan penulisan Alkitab sampai pada masa kini, dan terangkan sejarah singkat hermeneutika. Lalu kemudian ada pertemuan kedua di minggu depan, itu kualifikasi seorang penafsir. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak buat atensinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Halo, Pak. Tuhan berkati ya. Terima kasih ya semuanya. Ya, Pak. Oke, kita stop ya. Iya, Pak.